rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, Yes, Lord. tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Katakan, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. We praise you, Lord. Come on, bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama, sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang untuk yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya di setiap minggu, di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu, jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, welcome di Teens Online Service. Senang sekali hari ini kakak boleh sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, terutama bagi teman-teman yang hatinya sering sakit atau sering disakiti. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai healthy heart.
healthy heart. Tubuh manusia itu terdiri dari 100.000 gen. Dan setiap gennya itu punya fungsi masing-masing. Untuk apa? Untuk mengendalikan aktivitas kita, baik untuk pada saat kita belajar, pada saat kita main game, pada saat kita makan. Nah, itu gen-gen yang ada dalam tubuh kita itu semuanya bekerja. Ada unsur lain dalam diri manusia yang juga bekerja tanpa henti. Apa itu? Ya, unsur itu adalah hati manusia. Hati manusia adalah pusat pengendalian sikap dan darinya lah keluar instruksi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang harus kita jalani. Hati kita tidak bisa berbohong, namun hati dapat memerintah kita untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh, tetapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Wow, betapa berkuasanya hati kita ya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan pada kita dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di situ, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ulangi sama-sama yuk. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber mata air. Jadi bila hati kita kotor ya, maka keruhlah semua yang ada dalam hidup kita ya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah apa yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, pada saat ujian sekolah atau pada saat kita lagi ulangan di sekolah ya kan, kita ini punya kesempatan untuk cheating, dikasih kesempatan ya. Contohnya misalnya gurunya sedang ngantuk tidur ya kan, kita punya kesempatan untuk cheating ya. Kalau hati kita kotor, pastinya kita akan cheating. Tetapi kalau hati kita bersih, hati kita baik, kesempatan untuk cheating bisa kita tolak. Kita bisa lawan kesempatan itu. Jadi ada sebuah quotes yang berkata, heart in Proverbs regularly refers to the center of one inner life and orientation to God, from which a person does all thinking, feeling, and choosing. Jadi maksudnya hati dalam Amsal ya, dalam tadi Amsal 4 ayat 23 itu maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa hati ini senternya, hati ini pusatnya, dan orientasi dengan Tuhan. Jadi hati ini adalah penghubung kita dengan Tuhan. Dan seseorang itu menentukan cara berpikirnya, cara merasakannya, cara pemilihannya itu dari hatinya. So, if your heart so important, how to keep your heart healthy? Yang pertama adalah pay attention and listen carefully. Pay attention and listen carefully. Ayatnya ada di Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, my son, give attention to my words and incline your ear to my saying. Maksud dari ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Telinga kita harus kita tundukkan. Telinga kita harus kita taruh. Taruh di mana? Taruh dalam firman Tuhan. Karena ketika kita dengar firman dengan tekun, ya dengan penuh perhatian, itu adalah tanda yang baik dari kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi mula-mulanya adalah ketika kita mendengarkan firman. Jadi setelah mendengar dengan baik dan dengan penuh perhatian, kita bisa melakukan dan mengerti apa yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Jadi penting banget buat kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan penuh perhatian. Lalu poin yang kedua adalah keep them atau jaga firman itu. Ayatnya ada di Amsal 4 ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Contoh nih, bila kita memiliki barang yang penting atau barang yang disukai, pastinya kita akan menyimpannya dengan baik, merawatnya dengan baik, dan pastinya kita sering memakainya. Ya kan, contohnya punya sepatu nih, sepatunya baru, ya kan, Air Jordan atau apapun itu, baru nih, limited, pastinya kita akan merawatnya, pastinya kita akan mencucinya dengan baik,
dan pastinya kita akan sering pakai karena kita seneng banget dengan sepatu ini. Bagaimana dengan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu baik, ya kan, kita pasti akan menyimpannya dengan baik, disimpan di tempat yang baik, yaitu di mana? Di hati kita. Nah, ilustrasinya adalah kita ambil contoh adalah Yesus. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Ayatnya ada di Matius 4 ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, di sini Yesus diuji sama iblis. Bahkan diujinya pakai ayat gitu kan ya, ayat Alkitab ya kan, pakai firman Tuhan ya kan. Karena Yesus itu tahu kebenaran ya kan, ia simpan dalam hatinya, ia tidak bisa dicobai. Hatinya tetap sehat, hatinya tetap bersih. Dan Salomo dalam Amsal ini mengajarkan kita untuk menyimpan firman Tuhan di tempat yang paling aman, paling baik, yaitu di hati kita. Biarlah firman Tuhan itu tertulis dalam hati, maka apa yang tertulis di sana akan tetap menjaga hati kita tetap sehat. Karena kita sudah simpan firman Tuhan ini di hati kita, maka otomatis pikiran, kehendak, tindakan sejalan dengan firman Tuhan. Nah, ini ada ilustrasi terakhir nih. Ilustrasinya adalah buah pisang yang asli dengan buah pisang yang palsu. Kalau dilihat orang sama-sama ini pisang, ya kan? Sama-sama ini pisang. Dari jauh sama-sama. Tapi ketika dia pegang, baru dia kerasa mana yang asli, mana yang palsu, ya kan? Ilustrasi ini menunjukkan bahwa rupa atau bentuk luar itu bisa menipu, tetapi hati tidak bisa menipu, tidak bisa palsu. Sama dengan firman Tuhan kepada Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan itu tidak nilai seorang dari rupanya, dari yang dia punya, dari penampilan luar, ya kan, melainkan dari isi hatinya. Seperti saat Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel, bukan karena perawan fisiknya. Daud kan kita tahu perawakan fisiknya kurang, ya kan, dibanding dengan Goliat kan lebih keker, lebih bagus badannya kan ya. Tetapi karena hati yang tulus, Daudlah yang dipilih. Ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa hasil dari hati yang baik adalah menjadi kesukaannya Tuhan, sama seperti Daud. Siapa sih yang di sini nggak mau jadi kesukaannya Tuhan? Maka milikilah hati yang baik, hati yang sehat seperti Daud. Jadi konklusinya, kesimpulannya hari ini, how to keep your heart healthy, ada dua. Yang pertama adalah pay attention and listen carefully. Yang kedua, keep them, jaga firman ini. So, hari ini kita sama-sama belajar mengenai pentingnya punya hati yang sehat. Caranya gimana? Caranya ya dengarkan dengan baik, dengan seksama, dengan penuh perhatian firman Tuhan itu. Yang kedua adalah jaga firman ini. Di mana kita bisa jaga firman ini dengan baik? Ditaruh di hati kita. Tempat paling aman, tempat paling safe ya kan, di dalam hidup kita adalah dalam hati kita. So, hari ini kita belajar, buat yang lagi sakit-sakit hatinya, semoga bisa tersembuhkan melalui firman pada hari ini. So, sebelum aku tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar mengenai firman-Mu Tuhan, akan melakukan firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami semua belajar Tuhan mengenai hati yang sehat Tuhan. Tuhan kiranya beri kami, setiap kami Tuhan, hati yang sehat. Kiranya kami semua bisa menjadi kesukaannya Tuhan, Tuhan seperti Daud. Dan kami dapat melakukan segala sesuatu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena godaan, bukan karena bisikan iblis. Kiranya Tuhan, ketika Tuhan memurnikan hati kami Tuhan, kami bisa melakukan segala hal-hal itu Tuhan, sesuai dengan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami juga sekolah, karir kami. Tuhan jagai, Tuhan berkati,
keluarga kami, kesehatan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan syukur ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you, God bless.